Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin share mengenai pola Elliott Wave ya. Pola Elliott Wave ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama motif dan yang kedua koreksi. Nah, yang saya ingin jelaskan sedikit mengenai motif. Motif di sini pun terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada impuls dan yang kedua ada diagonal. Oke, motif dua ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada motif di sini, ada pola impuls dan kemudian ada pola diagonal. Nah, di video kali ini saya ingin share mengenai pola impulsnya. Impulsnya. Jadi perbedaan di impuls dan diagonal itu di koreksi wave 4-nya. Dan wave impuls ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian di mana terdapat 3 extension ya, yang membedakan dengan diagonal. Sekali lagi saya katakan di pola wave 4-nya. Oke, teman-teman, kalau kita bahas mengenai pola impuls ini berarti kita melihat seperti pola garis. Kalau teman-teman lihat follow trend ya, follow trend itu disebut dengan pola, kalau saya sebutnya sih polanya impuls. Dia naik, kemudian dia turun, dia bisa nah turunnya di sini ini disebut dengan koreksi. Teman-teman bisa menyebut dengan istilah pullback ya. Nah, kemudian dia setelah menyelesaikan koreksi pullbacknya, dia naik lagi, betul ya, melanjutkan istilahnya tren atau pola impuls. Jadi perbedaan di impuls dan tren itu cuma perbedaan di bahasa saja, tapi sebenarnya tujuannya sama, hanya perbedaan di teknikal saja. Nah, di Elliott Wave ini, satu bagian ini yang tadi saya katakan, ini disebut dengan impuls karena apa? Karena pola 1 terbentuk, 2 turun, kemudian naik ke 3, turun ke 4, kemudian dia naik ke 5. Oke, ada yang menarik di sini, dimana pola wave 4 itu nggak boleh melebihi dari pola wave 1. Saya marking ya, 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman sering melihat pola seperti ini ya. Jika pola-pola seperti ini disebut dengan pola impuls. Kenapa? Karena wave 4 nya tidak melebihi dari 1, disebut dengan pola motif impuls ya. Sebenarnya simpel, pola dari wave 4 nya tidak melebihi dari pola wave 1. Wave 4 tidak melebihi dari wave 1, maka valid untuk impulsnya. Oke, teman-teman, setelah melihat 1, 2, 3, 4, 5, biasanya terjadi koreksi. Jadi koreksi ABC. Saya kasih warna merah ya. Untuk koreksinya saya kasih warna merah biar mudah identifikasinya. Dan di sini. Nah deh. Kemudian saya ambil koreksi A, B, C. Saya ganti dulu. Oke, fix. Nah, kalau teman-teman lihat dari pola sini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian koreksi ABC, itu disebut dengan pola impuls. Tetapi jika poin dari B, sekali lagi poin dari B ini melebihi 5, ini terjadi pola koreksi. Oke ya, kita masuk bahas koreksi nanti aja. Pahamin dulu, pola impuls adalah wave 1 sebagai permulaan, wave 2 ini sebagai retrace-nya atau istilahnya pullback, kemudian dia melanjutkan tren atau impulsnya, koreksi keempat, 4 tidak melebihi dari 1, itu valid, maka disebut dengan pola impuls.
Perbedaannya apa? Di diagonal biasanya wave 4 nya melebihi dari wave 1 tapi tidak melebihi dari wave 2. Itu perbedaannya, simpel ya. Jadi di motif itu bukan cuma ada impulse tapi ada diagonal. Nah, impulse wave ini karakternya, teman-teman kalau melihat karakternya ini seperti tangga ya. Nah, kalau saya sebut ini biasanya ini area, ini cara saya untuk mengidentifikasi dan apakah ini dikatakan valid untuk impulsnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa 1 tidak boleh melebihi dari 4 tidak boleh melebihi dari 1, itu tidak boleh. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat polanya dari sini, kemudian terjadi koreksi di sini, ini membentuk pola seperti pola apa teman-teman? Di sini seperti membentuk pola segitiga. Jadi kalau yang jadi gini, setelah impuls kan grafiknya naik tuh. Nah, kalau teman-teman lihat ada candle bullish koreksi, kemudian bullish lagi, itu disebut sebagai impulse wave. Nah, yang membedakan dari wave 2, wave 4, 5, 3, 1 adalah, tolong catat ya, 2 adalah wave terpanjang. 2 sebagai wave terpanjang untuk ketiga. Jadi biasanya kalau ada trader yang mengambil take profit ya, istilahnya take profit, atau biasanya untuk TP, area TP-nya itu biasanya di wave 3. Dan kemudian mereka sell lagi ke wave 4 dengan menggunakan Fibo. Nah, dasar dari Elliott Wave itu saya selalu menggunakan Fibonacci. Ya, benar sekali, Fibonacci. Jadi umumnya kalau Fibonacci wave 2 itu stay-nya di sini ya, area 50, 61 umumnya. Tapi biasanya, tapi apakah bisa lebih dari 61? Bisa. Syarat dari wave 2-nya apa? Tidak melebihi dari Fibo 100 atau di sini sebut dengan nolnya. Ya, jadi yang warna kuning di sini ini disebut dengan 0. Oke, kita mulai lagi ya di awal ya. Trend impuls 1, koreksi 2, tarik Fibo 100 nya di bawah, 0 nya di atas, karena kita cari wave 2. Setelah koreksi 2 tidak membuat low baru, dia akan naik ke wave 3. Wave 3 kemudian terjadi koreksi ke wave 4, kemudian naik lagi. Nah, wave 4 ini wave 4 ini berbeda dengan wave 2. Wave 2 ini biasanya selalu terjadi pola simple wave, maka wave 4 nya menjadi kompleks. Nah, jadi pahami bahwa wave 4 ini paling banyak trader mengalami kerugian. Kenapa? Karena tidak mengambil dari poin-poin di sini. Jadi selalu tidak menggunakan rules Elliott Wave itu sendiri dan tidak menggunakan invalid. Kenapa saya bilang pada saat kita menentukan wave 2 berarti invalidnya di mana? Di area ini, tidak boleh break kan? Nah, sama dengan wave 4 itu tidak boleh break dari wave 1. Dan wave 4 ini bisa disebut dengan wave yang paling ribet, kompleks banget, karena dia beberapa pola, nggak seperti wave 2 ya. Nah, wave 5 selesai, kita asumsikan wave 4 selesai, kemudian naik wave 5 selesai, inilah disebut dengan terakhir dalam wave impulse. Tapi sudut kemiringan atau misalnya dia lebih tinggi biasanya terjadi seperti di sini atau di sini, tidak, jarang sekali sampai melebihi lebih dari jauh banget dari wave 3 nya ini kan. Tapi apakah bisa lebih? Bisa, karena semua tergantung market. Tapi sekali lagi kita menggunakan Fibonacci ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan menggunakan Fibonacci itu menjadi lebih terbiasa sih menurut saya,
karena basic dasarnya itu adalah Fibonacci itu sendiri. Nah, kalau teman-teman nanti ada filter dengan menggunakan 3 dengan 5, ini biasanya terjadi di pola di sini nih. Nah, area divergen disebut dengan divergen, atau wave 5 sedikit lebih tinggi dari wave 3. Oke. Impulse wave extension ini nggak selalu bergerak lurus ya, jadi dia itu pergerakannya dari pola yang di sini 1, 3, 5 itu impulsnya. Kemudian ada beberapa extension di mana impuls itu sendiri setelah koreksi 5 itu kemudian naik lagi. Jadi teman-teman gini ya, kita ambil dari sini deh ya. Nah, kita ambil dari sini teman-teman. Jadi kita jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya ambil di sini. Nah, saya ambil, saya perkecil lagi degree-nya ya, menjadi saja. Nah, di dalam 1, 2, 3, 4, 5 kemudian A, B, C. Nah, teman-teman tolong perhatikan bahwa untuk impuls sendiri ya, setiap permulaannya dimulai dengan seperti ini. 1, 2, dia naik lagi 3. Tadi saya bilang tadi kan ini lebih kecilnya, ini wave kecilnya. Untuk menghasilkan wave 5 di sini, teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5. Inilah perbedaan dari diagonal. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya diagonal. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian koreksi A, B, C. Di sini kita gambar A, B, C. Nah, setelah A, B, C selesai, maka terjadi wave 2, betul ya? 2 naik lagi ke 3. Sama seperti ini. 1, 2, 3, 4. Saya kasih yang biru ya, yang warna biru biar memudahkan teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dia koreksi A, B, C. Nah, 5-nya ini bisa menjadi pola 1, wave 1 lagi, kemudian C selesai, naik lagi ke 2. Oke. Jadi itu ya, simpelnya sih seperti itu aja. Tapi penggunaan Fibonacci bagaimana? Tadi saya bilang Fibonacci itu alat ukur ya, alat ukur kita. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mulai terbiasa menggunakan Fibonacci trendline, nah itu bagus sekali. Itu teman-teman sebagai filter lagi. Jadi Elliott wave ini kelebihannya dia bisa sebagai, kita bisa sebut ya dengan follow trend lah atau apapun itu. Tapi sekali lagi mengatakan bahwa Elliott wave itu simple. Kalau teman-teman pahami rulesnya, tidak berubah aturan yang ada, selesai. Oke, jadi jelas ya aturannya ya. Wave 4 tidak boleh melebihi 1, 2 tidak boleh melebihi dari 0 di sini, dan wave 2 itu umumnya terjadi di koreksi di wave di Fibo 38, 50 sampai 61 biasanya. Tapi apakah bisa menjadi Fibo sampai di bawah 61? Bisa, selama tidak melebihi dari poin 100 ini, maka valid menjadi wave 2. Dan wave 2 ini impuls ya, wave 2 ini menjadi wave terpanjang ke wave 3. Oke. Wave 2 selalu menjadi wave terpanjang ke wave 3. Oke. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi kita bahasnya di situ, ini extension pada wave 1. Jadi extension pada wave 1 itu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, ini kan panjang. Setelah itu koreksinya 1, 2. Nah, di sini disebut dengan extension wave 1. Jadi ada 3 jenis extension ya. Yang pertama pada wave 1-nya, teman-teman bisa lihat. Kemudian
extensionnya pada wave 3. Jadi teman-teman bisa lihat juga. Nah, jadi dari pola-pola seperti ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk area entry terbaiknya di wave 2 ya. Oke, jadi kita masuknya pembahasan untuk diagonal nanti. Kalau ada teman-teman masih sedikit bingung, nanti bisa komen di YouTube aja atau bisa masuk ke grup belajar Elliott Wave di Telegram ya. Insya Allah saya akan jawab sesuai berdasarkan pemahaman saya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.